like the wind. One touch slide. One touch slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Fitriani dengan NIM 202501010417. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran IPS SD, yaitu asesmen autentik, proyek portofolio, observasi, dan instrumen HOLS. Evaluasi pembelajaran SD merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menafsirkan informasi belajar siswa guna mengambil keputusan dan pembelajaran yang tepat. Dalam IPS, evaluasi tidak hanya mengukur hafalan, tetapi juga menilai kemampuan siswa memahami masalah sosial, menalar sebab akibat, mengambil keputusan, serta menunjukkan sikap dan keterampilan sosial. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu asesmen autentik dalam IPS SD. Asesmen autentik adalah penilaian yang menuntut siswa menunjukkan kompetensi melalui tugas yang kontekstual, bermakna, dan relevan dengan kehidupan nyata. Wijin 1998 menekankan bahwa asesmen autentik menguji kemampuan melakukan, bukan sekedar kemampuan mengingat. Dalam IPS SD, autentik berarti siswa dinilai ketika menganalisis fenomena sosial, menggunakan bukti, berargumentasi, berkolaborasi, serta menunjukkan sikap sosial yang sesuai. Dengan demikian, objek asesmen mencakup pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, dan sikap. Ciri utama asesmen autentik pada IPS SD diantaranya adalah: yang pertama, berbasis tugas nyata; kedua, menggunakan kriteria atau rubrik yang jelas; yang ketiga, menilai proses sekaligus produk; yang keempat, memberi umpan balik atau formatif; yang kelima, memungkinkan variasi bukti, tulisan, visual, presentasi, proyek, dan refleksi. Gunandar 2014 menegaskan penilaian autentik menuntut guru menilai input, proses, output secara utuh, bukan hanya hasil akhir. Selaras dengan itu, Nitko dan Brockhart 2011 mengingatkan pentingnya validitas bukti. Tugas harus benar-benar mempresentasikan kompetensi yang dituju. Asesmen autentik sangat penting karena kompetensi IPS banyak terkait dengan berpikir kritis sosial. Misalnya, mengapa konflik terjadi, bagaimana dampaknya, apa solusi yang adil, keterampilan komunikasi dan kolaborasi, yaitu diskusi, negosiasi, presentasi, serta pembentukan nilai seperti toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian. Materi selanjutnya yaitu penilaian proyek IPS SD. Proyek ini sangat cocok untuk IPS karena menuntut siswa menyelesaikan masalah sosial nyata seperti lingkungan, kebersihan, atau kerjasama warga. Proyek melatih kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan tanggung jawab. Hasil penelitian jurnal Sinta menunjukkan bahwa penggunaan media digital dalam penelitian proyek dapat mempercepat umpan balik dan membuat penilaian lebih objektif. Namun, guru perlu mengantisipasi keterbatasan akses literasi digital dengan menyediakan alternatif offline. Agar proyek berjalan adil, guru harus menyiapkan rubrik yang jelas, penilaiannya bertahap, serta bukti kontribusi setiap siswa. Materi yang ketiga yaitu penilaian portofolio IPS SD. Portofolio merupakan kumpulan karya siswa yang dipilih secara sistematis untuk menunjukkan perkembangan belajar dalam IPS SD. Portofolio merupakan kumpulan karya siswa yang dipilih secara sistematis untuk menunjukkan perkembangan belajar dalam IPS SD. Portofolio dapat berisi refleksi, peta konsep, laporan observasi, hingga dokumentasi proyek. Portofolio proses lebih dianjurkan karena memperlihatkan bagaimana siswa memperbaiki pemahaman dan cara berpikirnya.
portofolio juga mendukung asesmen formatif karena guru dapat memberi umpan balik secara berkelanjutan. Tantangannya adalah waktu dan konsistensi, sehingga guru perlu membatasi artefak utama dan menggunakan rubrik yang sederhana namun jelas. Materi keempat yaitu instrumen evaluasi berbasis HOTS IPS SD. Instrumen evaluasi berbasis HOTS IPS SD. Instrumen HOTS bertujuan menilai kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dalam IPS SD, HOTS terlihat ketika siswa mampu menjelaskan sebab akibat masalah sosial yang mengusulkan solusi yang adil. Penyusunan instrumen HOTS dimulai dari penentuan indikator, penyediaan stimulus. Penyusunan instrumen HOTS dimulai dari penentuan indikator, penyediaan stimulus kontekstual, pemilihan bentuk soal, hingga penyusunan rubrik. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran IPS yang menargetkan HOTS harus diikuti dengan penilaian yang juga mengukur HOTS agar selaras. Dari beberapa materi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran IPS SD yang berkualitas menuntut penggunaan asesmen autentik seperti penilaian proyek, portofolio, dan observasi. Evaluasi berbasis HOTS membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sikap kewargaan. Temuan penelitian jurnal Sinta menegaskan bahwa evaluasi yang dirancang dengan baik berdampak positif pada proses dan hasil belajar IPS. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.